Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seolah penuh dengan ketidakadilan? Kita sudah berupaya maksimal, bekerja keras, menumpuh pendidikan setinggi-tingginya, mematuhi segala aturan yang ada. Namun, tantangan yang kita hadapi terasa semakin berat. Sementara itu, kita melihat segelintir orang yang seolah terlahir dengan segala kemudahan, memiliki akses dan kekuasaan tanpa perlu bersusah payah. Di sisi lain, sebagian besar dari kita harus berjuang dari titik nol dengan keterbatasan. Jika pertanyaan, mengapa bisa begini, pernah terlintas di benak Anda, itu adalah awal dari sebuah kesadaran. Dalam perjuangan melawan penindasan, senjata terkuat bukanlah kekerasan atau kekuasaan, melainkan kesadaran itu sendiri. Paulo Freire, seorang pemikir pendidikan asal Brasil, mengajarkan bahwa perjuangan sejati lahir dari praksis, yaitu perpaduan antara refleksi kritis dan aksi nyata. Kesadaran ini tidak didapat dari buku-buku tebal atau ceramah motivasi, melainkan dari pergulatan kita dengan masalah-masalah konkret dalam kehidupan. Masalah memaksa kita menyadari bahwa dunia tidaklah statis, ia terus berubah, dan kita tidak bisa hanya berdiam diri. Freire mengidentifikasi 3 tingkat kesadaran yang dialami manusia. Ini adalah tingkat kesadaran paling dasar. Seseorang yang berada di tahap ini cenderung melihat masalah sebagai takdir atau nasib. Kemiskinan misalnya dianggap sebagai suratan takdir yang tidak bisa diubah. Keterbatasan pendidikan dianggap sebagai jalan hidup yang sudah digariskan. Mereka cenderung bersikap pasrah. Saat terjadi bencana alam atau krisis ekonomi, mereka menganggapnya sebagai kehendak alamiah yang tak terhindarkan. Padahal, jika kita telaah lebih dalam, ada kebijakan, sistem dan struktur yang berperan besar dalam menciptakan kondisi tersebut. Kesadaran magis seperti terjebak dalam sebuah sistem yang kita anggap sudah final, padahal sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk memahami dan mengubahnya. Pada tahap ini, seseorang mulai berani mengajukan pertanyaan, mengapa hidup ini sulit? Mengapa biaya hidup melonjak? Ini adalah langkah maju, namun pemikirannya masih sederhana. Mereka cenderung mencari kambing hitam tunggal, menyalahkan satu individu atau sekelompok kecil orang. Ada keyakinan bahwa dengan mengganti pemimpin atau menyingkirkan satu pihak, semua masalah akan selesai. Mereka menyadari adanya masalah, namun masih terperangkap dalam pencarian solusi instan. Seperti seseorang yang berharap hasil instan dari sebuah proses jangka panjang, mereka mengabaikan kompleksitas akar masalah. Potensi untuk berkembang ada di tahap ini, namun tanpa refleksi yang lebih dalam, mereka bisa kembali pada sikap kepasrahan. Ini adalah tingkat tertinggi dan paling krusial. Seseorang dengan kesadaran kritis tidak hanya melihat permukaan masalah, melainkan juga akar dan struktur di baliknya. Mereka mampu memahami bahwa gaji rendah tidak hanya karena faktor individu, melainkan karena sistem kerja yang eksploitatif. Pendidikan yang mahal bukan karena kebodohan, melainkan karena akses yang dibatasi oleh kekuatan ekonomi. Kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh warga, tetapi juga oleh korporasi besar yang mengejar keuntungan tanpa batas. Orang dengan kesadaran kritis memahami hubungan sebab akibat. Mereka mampu melakukan refleksi, membuka ruang dialog, membangun prinsip dan yang terpenting, berani mengambil tindakan. Mereka sadar bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi mereka yakin bahwa perubahan itu sangat mungkin terwujud. Kesadaran adalah sebuah proses. Jika kita terjebak dalam kesadaran magis, kita akan terus pasrah. Jika kita berhenti di kesadaran naif, kita akan mudah terpedaya. Namun, jika kita terus melangkah menuju kesadaran kritis, kita akan menjadi individu yang utuh, yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berjuang. Generasi kita menghadapi tantangan besar, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, budaya kerja yang memicu kelelahan, dan sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai, bukan pada pemikiran kritis. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa hanya menyalahkan individu. Namun, jika kita bersatu dan mencapai kesadaran kritis,
kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong perubahan nyata. Maka ketika Anda merasa hidup berat, jangan mudah menyalahkan diri sendiri. Jangan pula terbuai oleh solusi instan. Hadapi masalah dengan refleksi, dan dari refleksi itu, lahirlah tindakan. Ingat, dunia ini tidak statis. Kesadaran adalah awal dari pergerakan, dan pergerakan adalah awal dari perubahan.